Everybody wants some. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. A few moments later. Kembali lagi kepada saya. Jadi saya akan melakukan tes wawancara. Oke, let's go. Boleh minta waktunya? Oh boleh. Saya teh ada tugas wawancara bikin muamalah. Dari namanya siapa? Nama saya Muhammad Rifal. Dari jurusan apa? Pernah belajar tentang akad belum? Pernah. Oke, berarti tahu akad jarak enggak? Tahu. Coba jelaskan sedikit banyaknya tentang akad ijarah. Pegangin gini. Boleh? Oh mungkin namanya siapa? Saya Hisyam Al-Farisi. Dan ini yang saya ketahui Hisyam dari umat kita ya, umat Islam tentunya mempunyai syariat. Salah satunya dengan muamalah tadi ya. Nah, boleh sambil duduk itu. Nah dari muamalah itu berangkat kan setiap manusia adalah makhluk sosial kan, pasti membutuhkan satu sama lain. Untuk itu untuk muamalah itu dan salah satunya yang tadi mau saya tanyakan tentang muamalah tentang akad ijarah. Ijarah yang mungkin saya ketahui dulu pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika ingin hijrah bersama Abu Bakar ke Madinah gitu. Saya lupa lagi redaksi hadisnya, tetapi Nabi Muhammad itu meminjam jasa seseorang namanya tuh Abdullah bin Uraiqid untuk menuntun jalan sampai ke Madinah gitu. Nah mau tidak mau kan perbuatan Nabi Muhammad yang kesananya gitu yang akan melahirkan sebuah hukum kan. Nah berangkat dari sana dibuatlah akad ijarah. Untuk apa akad ijarah? Mungkin kan semua orang di dunia ini atau semua orang ya harusnya duit mempunyai motor kan salah satunya ada yang tidak punya. Nah dengan ketidakpunyaan itu syariat Islam melonggarkan dan memberikan keleluasan untuk menyewa. Tidak bisa memiliki tapi bisa menyewa. Kan malulah kalau pinjam terus kan. Tapi diberi keleluasaan dengan menyewa. Akad ijarah sendiri definisinya saya lupa lagi ibarat Arabnya. Ini akadun akad yang sudah ditentukan, sudah dimaklumkan ijarahnya, itu upahnya. Contoh seperti kan ada toilet umum mandi 5.000 kalau BAB 2.000 kan kayak seperti itu. Nah seperti itu akad ijarah. Atau yang ketika kita ke pantai kemana-mana ada yang menyewakan seperti sepeda, mobil. Yuk, baik, mari kita lanjut ke wawancara orang. Ini udah ada ini. Kakak pernah belajar terkait akad ijarah mungkin? Kayaknya iya, mungkin. Kakak tahu gak tentang rukun ijarah? Rukun ijarah? Apa ya, agak tahu. Terkait rukun akad ijarah, tahu? Rukun akad ijarah mungkin harus ada penyewa dan sesewa. Terus, Ada barang terus dan apa tahu? harga. Ada harga. Terima kasih Kak atas waktunya. Ya, maaf ya. Terima kasih. Jadi gitu ya, terkait rukun ijarah mungkin segitu dulu wawancara dari kami. Kita lanjut tentang wawancaranya. Let's go. Boleh izin bertanya-tanya? Ya boleh Kang. Namanya siapa? Maaf. Saya Ifudin Din, dari jurusan apa? dari jurusan bahasa dan sastra Arab. Sastra Arab. Mungkin saya ingin bertanya-tanya sedikit tentang akad. Tahu lah pernah belajar di sini. Akad ijarah berarti tahu lah ya. Ya ijarah ya. Nah, saya ingin bertanya tentang rukun-rukunnya atau sedikit atau lebih. Rukun ijarah kalau nggak salah ada 4 ya. Ya, boleh. Yang pertama itu ada
dan muajir kalau ke sana pelaku akadnya. Dan yang kedua itu ada objek yang akan dijarokannya gitu, objek barangnya. Kemudian ketiga itu ada harga sewa ya, harga sewa. Dan yang keempat ada hidup kebun. Ya, siap. Makasih ya. Siap. Oke guys, itu saja tentang wawancara muamalahnya. See you next, bye. Baik, sekarang kita lanjut wawancara ya. Tadi kan di kampus 2, sekarang lanjut ke kampus 1. Ayo. Coba Kak. Halo, Boleh minta waktunya sebentar? boleh. Namanya siapa? Nama saya Insan Mubarok. Oh, Insan tahu tentang akad-akad nggak? Akad-akad kan banyak, ada akad apa aja yang mau ditanyakan nih? Oh, tahu akad ijarah nggak? Mungkin sejauh ini saya sudah memahami lah akad itu. Apa sok? Coba bisa dijelaskan? Mungkin sebelum menjelaskan kepada apa sih akad ijarah itu ya. Nah, kita sebagai manusia itu selama ini tidak jauh dari yang namanya berinteraksi. Nah, salah satunya adalah berinteraksi dalam kegiatan sewa menyewa ya. Dalam akad ijarah itu tersendiri memiliki pengertian, yaitu sewa menyewa dalam kegiatan yang telah biayanya itu ditentukan. Mungkin segitu ya. Ya. Makasih ya Kak. Ya, sama-sama. Makasih. Aku Lutfiah Nur Afifah dan ini Itola Jana. Di sini kami akan menyimpulkan wawancara yang sebelumnya. Nah, ternyata sudah banyak mahasiswa yang mengetahui apa itu akad ijarah. Akad ijarah itu adalah perjanjian sewa menyewa dengan biaya yang telah ditentukan. Adapun akad ijarah itu melibatkan beberapa rukun. Ada sewa menyewa, yaitu proses transaksi antara penyewa dan pemilik. Terus ada barang, objek yang disewa yang harus jelas dan dapat digunakan. Terus ada harga, biaya yang disewakan harus sesuai yang disepakati. Nah, dengan demikian akad ijarah memberikan kepastian hukum dan kejelasan dalam transaksi sewa menyewa. Bagaimana sih akad ijarah itu? Skema akad ijarah itu? Nih ya, skema akad ijarah yang pertama, nasabah mengajukan permintaan kepada bank syariah. Nah, lalu bank syariah membeli atau menyewa sebuah objek di pihak ketiga, yang mana pihak ketiganya itu adalah supplier, atau supplier ini adalah penyewa atau penjual. Nah, ketika si bank syariah hanya menyewa sebuah objek dari si supplier, maka si objek tersebut ketika akad ijarahnya sudah beres, si objek tersebut harus dikembalikan kepada supplier. Akan tetapi ketika bank syariah membeli objek tersebut, maka si objek tersebutnya akan menjadi aset di bank syariah untuk disewakan. Kemudian nasabah dan bank syariah melakukan akad yang dinamakan akad ijarah. Syariah dan nasabah menyepakati akad ijarah. Setelah itu bank syariah memberikan objek tersebut ke nasabah. Nah, setelah masanya berakhir, nasabah harus mengembalikan objek tersebut kepada bank syariah. Sekian dari kami. Bye.